Ya, teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang kalau seumpamanya rumah ataupun tanah yang sudah dilelang sama pihak kreditor atau baik itu bank ataupun lembaga keuangan bukan bank ataupun perorangan itu kalau sudah memang seharusnya harus dipahami juga tentang asas-asas eksekusi. Eksekusi itu harus mempunyai dasar-dasarnya. Kenapa sih kok eksekusi itu harus ada dasarnya? Satu, asas-asas eksekusi. Satu adalah putusan hakim yang mempunyai putusan hakim yang akan dieksekusi harus putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau inkrah ya. Asas yang pertama adalah putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum inkrah. Sementara yang kedua, dasar-dasar adanya eksekusi adalah putusan hakim yang dieksekusi harus bersifat menghukum. Kan ada putusan hakim itu ada yang menyatakan atau hanya menyatakan saja, terus ada putusan hakim yang menghukum. Putusannya kurang lebih menghukum tergugat untuk apa gitu, untuk menyerahkan ataupun untuk mengosongkan atau untuk meninggalkan ataupun untuk menyerahkan secara sukarela. Itu adalah keputusan hakim yang menghukum, bukan deklaratoir. Atau yang bisa dieksekusi adalah putusan yang sifatnya menghukum atau kondemnatoir, ya, bukan deklaratoir. Eksekusi bisa dijalankan hanya untuk putusan yang bersifat kondemnator, yaitu putusan yang amarnya diktumnya mengandung unsur menghukum. Adapun ciri-ciri putusan sifat kondemnator adalah dalam amar, yaitu diktum putusan terdapat perintah yang menghukum pihak yang kalah, yaitu yang dirumuskan dalam kalimat sebagai berikut. Ini contoh-contohnya saja ya. Menghukum atau memerintahkan membayar sejumlah uang. Contoh dari putusan yang sifatnya kondemnatur. 2. Menghukum atau memerintahkan penghentian atau sebutan atau keadaan. 2. Ketiga, menghukum atau memerintahkan melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalkan yang kalah itu dihukum untuk melukis ataupun untuk mengerjakan bangunan, maka di sini ada keputusan dalam menghukum untuk memerintahkan untuk melakukan. Menghukum atau memerintahkan pengosongan sebidang tanah atau rumah. Jadi ada kata-kata menghukum karena rumahnya disuruh untuk dikosongkan. Menghukum memerintahkan pengosongan. Menghukum atau memerintahkan menyerahkan suatu barang, yaitu misalkan barang dalam kuasanya tergugat tidak mau menyerahkan, maka hakim menggunakan kuasanya untuk memerintahkan untuk menyerahkan. Itu adalah putusan-putusan yang bisa dieksekusi. Selain itu tidak bisa. Itu adalah putusan hakim yang sifatnya kondemnatur. Yang ketiga adalah yang putusan tidak dijalankan secara sukarela. Sudah ada putusan yang sifatnya menghukum dan mempunyai kekuatan hukum tetap, tapi tidak dijalankan. Nah, itu adalah asas-asasnya. Asas yang keempat atau yang D, eksekusi atas perintah ada di bawah pimpinan ketua pengadilan yang dilaksanakan oleh panitera jurusita yang bersangkutan. Jadi yang memutuskan itu ketua pengadilan, yang melaksanakan adalah jurusita, bukan ketua pengadilan datang ke rumah, bukan ketua pengadilan yang dari kantor pengadilan itu datang ke rumahnya ataupun mencari barang ataupun mencari untuk mengosongkan. Itu menggunakan surat perintah, yang diperintah adalah
dari pihak panitera atau jurusita. Tuh, itu adalah asas-asas dari eksekusi. Eksekusi berasas apa lagi? Eksekusi harus sesuai dengan amar putusan. Eksekusi itu harus sesuai dengan amar putusan. Kalau misalkan dalam amar putusan itu kok ternyata ya di dalam amar putusan itu ternyata mengosongkan tanah seluas misalkan 150 ubin. Ternyata tanah yang dimiliki itu ternyata lebih. Misalkan kok 200 ubin sebenarnya tanahnya. Kok yang dieksekusi cuma 100 ubin, ini yang mana? Ya tetap sesuai dengan yang ada di putusan, tidak bisa lebih. Kalau kurang bisa, misalkan yang dieksekusi itu 100 ubin. 100 ubin tanah, sebidang tanah harus dikosongkan atau berapa. Ternyata pas dicek di lapangan itu cuman 90 ataupun 85 atau 80 ubin. Bisa minta ke yang lain nggak bisa, walaupun eksekusinya sampai 100 ubin atau 100 bata, akan tetapi dalam kenyataan di lapangan kok ternyata kurang dari segitu 80 atau 70, tetap yang dieksekusi yang 70, tidak bisa meminta ke yang lain walaupun putusannya itu 100 ubin atau 100 bata, akan tetapi dalam lapangan kok ternyata tidak ada. Kan nggak mungkin nyorok ke tetangganya, apa ngambil bagian tetangganya, kan nggak mungkin ya, nggak bisa seperti itu. Jadi putusan itu kalau lebih mah nggak bisa, kalau ada kelebihan nggak bisa diambil. Tapi kalau kurang itu bisa. Putusan 100 ubin ternyata di situ pas giliran diukur pas 120 ubin, tetap yang diambil yang 100 ubin. Akan tetapi kalau dalam putusan itu 100 ubin, tetapi dalam kenyataan pas giliran dicek di lapangan kok itu ternyata cuma 90 ubin atau 85 ubin, ya itu 85 ubin, tidak 100 ubin memaksa ngambil yang lain, begitu. Itu asas-asas eksekusi, harus sesuai dengan putusan pengadilan. Dan kalau kurang itu ya harus menerimanya. Kalau lebih terhadap eksekusi ya tidak bisa.